Baik, terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Supaya kita ada semangatnya, kita merdeka dulu. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Masih semangat ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, di sini ada Bapak Nyoto selaku tokoh masyarakat di RW Perumahan Bumi Sari Permai dan sebagai tokoh sebagai pembina di klub tenis meja Bumi Sari Permai. Yang saya hormati juga Bapak Insinyur Edi Susanto sebagai pelatih di tenis meja Bumi Sari Permai. Juga yang saya hormati senior saya Bapak Masper di RT 13. Yang saya hormati juga Bapak Nanang Wijanarko selaku Ketua RT 13, Bapak Wayan Ketua RT 16, dan para tokoh yang hadir pada malam hari ini, juga Bapak Ibu yang menjadi peserta Kaskerangka pada malam hari ini yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi tentang peran serta sebagai anggota legislatif. Ya, tentunya tadi sudah sedikit dikupas. Ya, saya hanya menyampaikan visi misi saya, kenapa saya tertarik untuk terjun politik. Memang saya sudah untuk secara struktural saya menjadi wakil ketua PAC untuk PD Perjuangan Tanjung Selatan, dan saya kiprahnya sudah 5 tahun lebih saya terjun di politik di secara struktural. Tapi ada yang memang saya tertarik, yaitu tentunya buat masyarakat khususnya Bumi Sari Permai. Kalau kita lihat Bumi Sari Permai, DPT-nya kurang lebih 5.000, dan itu sangat potensi buat kita untuk membangun lingkungan kita. Ini yang selama ini mungkin masyarakat, dan yang harus saya sampaikan supaya kita sama-sama mengedukasi masyarakat, pentingnya suara kita sangat berharga. Jangan sampai suara kita diberikan pada orang yang salah, akhirnya kita sia-sia. Dan perlu saya garis bawahi juga, saya Putra Bumi Sari, mohon izin kalau mungkin ada di luar Bumi Sari, bukan berarti saya tidak memiliki pelayanan, tapi memang khususnya saya sampaikan bahwa saya Putra Bumi Sari, dan satu-satunya Putra Bumi Sari yang tahun 2024 saya putra tunggal untuk mencalonkan legislatif. Tentunya visi-visi saya satu, masalah ketenagakerjaan. Di Kabupaten Bekasi itu banyak pabrik ribuan, dan yang investasi di Kabupaten Bekasi itu kurang lebih 32 negara. Tapi anak-anak kita untuk cari kerjanya sudah susah, ya. Harus membayar, ya, bukan ratusan ribu tapi jutaan. Itu memang bukan rahasia umum. Banyak yang sudah mengalami bayar tapi nggak kerja juga. Nah, itu nanti yang akan saya perjuangkan. Saya jika nanti saya dulu, pasti saya sebagai anggota dewan pasti akan menjalin komunikasi buat pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Bekasi. Ya, katakan saya akan nanti meminta jatah bahasa kasarnya, karena biasanya kontrak itu biasanya per 6 bulan atau 1 tahun. Jika saya nanti minta jatah buat anak-anak kita per 6 bulan 10 aja, buat kita nanti bukan minta uang ke partai itu, tapi buat anak-anak kita. Kalau mereka nggak kasih, ya memang kita sidang. Karena pabrik-pabrik itu banyak yang untuk ambil pasti banyak yang melanggar lingkungan juga. Mereka akan berpikir mungkin
diulang 1000 kali. Saya bukan minta uang, tapi buat masyarakat saya. Jika saya menguasai 20 perusahaan yang bisa saya kasih contoh, 10 kali 20 dan 200, itulah nanti akan kita berikan buat anak kita. Jangan kita jual lagi, tapi nanti biar kader-kader kita lah. Misalnya di Bumisan nanti kita kasih kotak ada 20 atau 10 nih buat sahabat Kaseran. Ya, kita pesan jangan sampai dijual supaya anak-anak kita bisa bekerja. Itu nanti yang akan saya perjuangkan, mudah-mudahan. Tapi semuanya itu harus ya bersama-sama kita. Yang kedua, masalah pendidikan. Program Indonesia Pintar itu memang kita fasilitas negara sudah banyak sekali ya, tapi belum sampai ke masyarakat. Dari SD sampai kuliah bisa anggota dewan itu mempunyai kota untuk membawa anak-anak kita yang mungkin nggak mampu atau yang berprestasi supaya mereka bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Contohnya misalnya dari SD, keluarga nggak mampu, tapi tetap kita harus mengikuti proses. Ya, itu persyaratan untuk menjadi mengikuti program Indonesia Pintar ya, mungkin SKTM. Nanti dia orang tua itu mengajukan ke sekolah nanti yang mengikut ke dinas. Nah, kita sebagai anggota dewan nanti kita yang mendorong di dinas pendidikan. Pasti bisa, karena kita juga ada kewenangan juga di situ. Yang ketiga, masalah kesehatan. Kami sahabat Kaseran sudah berjalan. Saya sudah bekerja 1 tahun 4 bulan ini, dan memang kalau dipikir saya sudah cukup lama juga bekerja. Sedangkan caleg-caleg yang lain itu belum, baru begitu DCT mereka baru bekerja, ngabisin duit katanya. Tapi memang iya, cukup melelahkan juga saat pekerjaan saya. 1 tahun 4 bulan saya sudah mengibarkan bendera saya. Secara de facto saya sudah bekerja 10 desa di Tambun Selatan. Apa sih yang kami lakukan? Yaitu kami membantu orang-orang yang pantas dan layak kita bantu, entah tengah malam, entah siang hari, entah pagi. Seperti tadi pagi saya sampai jam 4 masih ngurusin orang kecelakaan, minta dikirim ambulan. Dan sahabat Kaseran sampai sekarang konsisten memberikan pelayanan ambulan 24 jam kita berikan buat masyarakat. Dan kan kita juga banyak membantu beberapa orang yang membutuhkan ambulan buat jemput jenazah dari rumah sakit ke rumah duka. Itu sampai sekarang ada beberapa orang yang saya nggak tahu, karena mereka udah tahu sahabat Kaseran itu memang konsennya passionnya di sosial. Itu yang kami kerjakan. Tapi semuanya ini masih kita lakukan lewat kantor pribadi dan masih terbatas. Banyak juga seperti KIS kita berikan buat orang-orang yang nggak mampu harus dirawat rumah sakit. Kita kalau untuk membawa orang yang ke rumah sakit yang punya biaya sudah banyak, mungkin nggak kita hitung. Bahkan KIS juga kita sudah menontonkan mungkin puluhan juta juga. KIS ini memang gratis juga, tapi kita berikan lewat orang-orang yang harus kita pekerjakan juga, harus pakai transport juga. Ada masyarakat yang hari ini harus dirawat rumah sakit, KIS-nya besok harus jadi. Itu kalau nggak bisa kita lewat jalan sistem, tapi biasanya saya dorong pakai KIS. Itu kalau kita urus 1 hari itu saya harus melakukan 500.000 itu. Ini contoh kecil aja. Jadi emang KIS gratis, tapi kita semuanya kan proses perlu biaya. Dan kita juga salah satunya juga memberikan bantuan kursi roda. Bumisan juga sudah ada yang kita berikan bantuan kursi roda. Bahkan saya
saya juga sampai hari ini belum ketemu ini warga, tapi saya sudah tahu yang kita bantu. Karena pas waktu itu kita mau simbolik serah terima, tapi sudah kita kirim duluan. Tim saya ada meninggal karena serangan jantung. Tapi itulah yang kita lakukan. Intinya saya concern di sosial. Mudah-mudahan nanti ke depan juga saya tetap akan turun ke bawah. Jadi maksud kita masalah tenaga kerja, yang masalah sosial, pendidikan, kesehatan. Dan saya akan tetap berjanji, khususnya buat masyarakat di sana, tetap saya akan merawati semuanya itu. Supaya nanti ke depan saya juga dapat. Saya juga bekerja sama dengan Bapak Haji Tumai, beliau provinsi, karena kita punya PR juga untuk mengatasi banjir di sana. Ini mengusahakan dari anggaran provinsi karena utama di sana. Mudah-mudahan kalau dia nanti duduk, saya akan merger, ya kerjasama. Saya yakin nanti bisa paling tidak mengurangi banjir di Bumi Sari, karena anggarannya itu cukup besar. Kalau ditekel sama kabupaten nggak mampu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan warga Bumi Sari, ayo kita gotong royong. Ayo sama-sama kita menghargai suara kita. Jangan sampai suara kita sia-siakan. Berikan pada orang yang tepat. Saya berjanji, ketika nanti Bapak Ibu memberikan suara pada saya, berarti di pundak saya itu ada tanggung jawab yang saya pikul. Dan saya harus bertanggungjawabkan dengan warga yang memberikan, menggalikan suara itu kepada saya. Saya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, karena nanti saya sebagai jembatan untuk menyampaikan ke masyarakat. Dan kalau tadi kita proses aspirasi kan harus lewat bersembah, kecamatan, baru ke tingkat dewan. Nah, kalau nanti ketika nanti sudah menjadi tanggung jawab saya, Bumi Sari bisa langsung ke saya tanpa melalui proses lain, karena langsung ketok palu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bertanding, jaga sportivitas. Semoga pertandingan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!